Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Qadir MZ yang akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Strategi dan Analisis Sumber Daya Manusia. Kita masuk di latar belakang sumber daya manusia. Dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting, maka dapat kita lihat kenyataannya. Ada perusahaan yang memiliki teknologi, prosedur kerja, dan struktur perusahaan yang sama. Tetapi, dinamika atau mobilitas perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Adanya mobilitas atau dinamika yang rendah tersebut tentunya sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Apalagi di era globalisasi di mana terjadi persaingan yang sangat ketat, maka perusahaan berkinerja rendah akan digilas oleh kompetitor atau pesaing. Bila perusahaan yang tergilas oleh kompetitor tersebut tetap juga tidak melakukan perubahan, maka tidak mustahil perusahaan tersebut berada pada kondisi kritis, bahkan lebih mendekati kehancuran. Pengertian sumber daya manusia. Untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia, perlu pemahaman pada dua fungsi antara lain. Fungsi-fungsi manajerial dan operasional. Perlu diketahui kembali bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan dan pengawasan, dan fungsi operasional berdasarkan sumber daya manusia yang ada pada organisasi, maka manajemen dapat digolongkan ke dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, dan penggerakan atau pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai organisasi. Strategi sumber daya manusia. Strategi adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Strategi sumber daya manusia berkaitan dengan visi misi strategi perusahaan, SBU strategi business unit, dan juga strategi fungsional. Strategi sumber daya manusia berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya perusahaan yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia mengaudit sumber daya manusia baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas sumber daya manusia seperti pengadaan sumber daya manusia atau dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, penilaian SDM. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan baik dalam bidang produksi maupun jasa. Organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis dapat pengelolaan dan perencanaan tenaga kerja yang tepat guna. Tenaga kerja harus bisa efektif dan efisien. Agar tenaga kerja atau sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien, maka tenaga kerja itu harus: satu, dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup operasional yang ada. Dua, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dan saling percaya. Peran strategis manajemen sumber daya manusia. Peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi pentingnya pasar sebagai faktor eksternal. Peran sumber daya manusia dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer atau value yang terbaik. Beberapa langkah yang diperlukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu:
mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan visi misi perusahaan untuk mencapai visi misi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapkan oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau yang disebut Key Success Factors dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam melaksanakan strategi perusahaan, sumber daya manusia juga dapat memainkan peran penting dalam eksekusi dan implementasi yang berasal dari sebuah rencana strategi perusahaan. Analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, artinya penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaan, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. 2. Mengumpulkan informasi tentang latar belakang, artinya penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data, meninjau informasi latar belakang seperti bagian organisasi, bagian proses, dan uraian pekerjaan. 3. Menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis, artinya penganalisis harus memilih beberapa muakal jabatan untuk dianalisis. Hal ini perlu dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak pekerjaan yang akan dianalisis. 4. Mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, artinya menganalisis kemudian menggunakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personal yang akan melaksanakan pekerjaan. 5. Meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, artinya analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Informasi hendaknya diverifikasi dengan pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan itu serta atasan langsung karyawan bersangkutan. 6. Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, artinya menganalisis pekerjaan kemudian menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan, dan evaluasi pekerjaan. 7. Menghitungkan perkembangan perusahaan, artinya menganalisis harus juga memperhitungkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dalam perusahaan. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebih mohon dimaafkan.